Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abimanyu Dwi Putra dengan nomor NPM 100701220032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hidrogeologi untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrogeologi Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Materi yang akan saya sampaikan mengutip dari draft buku ajar hidrogeologi untuk pertambangan dari Bapak Dr. Insinyur Yunus Ashari, MT, tahun 2006. Hidrogeologi berasal dari dua kata, yaitu hidro dan juga geologi. Hidro artinya air, geologi artinya ilmu tentang batuan. Hidrogeologi merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan gerakan aliran air di dalam tanah atau batuan pada bagian kerak bumi dan umumnya pada lapisan akuifer atau pada lapisan yang membawa air. Distribusi air di bumi. Air yang terdapat di bumi terbagi dalam beberapa fasa dan kualitas. Contohnya, seperti air asin di laut yang menutupi 2/3 permukaan bumi tersebut. Mendominasi keberadaan air di bumi, yakni 97,20%. Air asin alami juga dijumpai di bawah tanah. Contohnya seperti pada proses pemboran minyak, misalnya air asin yang dihasilkan pada proses pemboran minyak dan para ahli menyebutnya sebagai air formasi atau air konat. Di sini terdapat gambar atau sketsa dari proses terjadinya daur hidrogeologi yang dimana sebagian besar air tanah berasal dari air permukaan yang meresap masuk ke dalam tanah, yang merupakan suatu bagian dari proses peredaran air atau disebut juga daur atau siklus hidrogeologi. Hal tersebut dapat terjadi melalui beberapa proses, di antaranya pertama, penguapan atau evaporasi. Air berubah menjadi uap dan naik ke atmosfer. Setelah mengalami pemindahan atau kondensasi, uap air tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Dan air yang jatuh di daratan sebagian akan menguap kembali, sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah atau terjadinya proses infiltrasi, dan bagian lainnya akan mengalir ke permukaan atau runoff menuju ke sungai dan selanjutnya akan menuju ke laut. Air yang meresap tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan dan sebagian dimanfaatkan oleh manusia melalui pembuatan sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada namanya pencemaran air tanah, yang dimana pencemaran air baik di permukaan maupun air tanah adalah proses tercemarnya air sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yang diantaranya secara alami dan juga oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, sebab alami terjadinya pencemaran. Sebab alami seperti pencemaran oleh batuan yang mengandung arsen atau rumus kimianya As dan kromium dengan rumus kimia Cr6+. Proses pelarutan oleh air, baik air di dalam tanah maupun aliran air permukaan, akan menyebabkan kandungan unsur tersebut menjadi tinggi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu juga, ada air asam tambang, dapat juga terjadi secara alamiah karena tereksposnya batuan yang mengandung mineral sulfida, sehingga reaksi dengan air yang akan menyebabkan pH yang tadinya stabil akan menjadi sangat rendah. Selanjutnya, sebab terjadinya pencemaran oleh manusia. Yang pertama, pestisida dan pupuk dihasilkan akibat diterapkannya pada pertanian. Pencemaran pestisida dan pupuk sangat besar pengaruhnya pada pencemaran air tanah dangkal. Yang kedua, pembuangan limbah domestik, terutama pada tempat pembuangan akhir atau biasa disebut TPA yang tidak mengikuti kaidah teknologi ramah lingkungan. Air lindi yang dihasilkan dapat menyebabkan air mengandung logam-logam berat dan juga bau. Yang ketiga, sepiteng atau pembuangan air kotor. Hal ini juga sangat potensial mencemari air tanah. Dilansir, hampir seluruh air tanah dangkal di wilayah kota-kota besar di Indonesia telah tercemari oleh bakteri E. coli. Yang keempat, penyimpanan material bahan-bahan beracun dan juga berbahaya atau biasa disebut B3 di bawah permukaan tanah. Lapisan batuan air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber air di alam yang terdapat di dalam tanah atau batuan. Air tanah tersimpan dalam lapisan batuan yang memiliki rongga atau bersifat permeabel. Dalam hal ini, lapisan batuan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Di antaranya,
Akuifer. Lapisan akuifer adalah lapisan batuan yang memiliki sifat permeabel di mana dapat menyimpan dan meloloskan air dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya adalah seperti pasir, kerikil, dan juga krakal. Akuitar. Lapisan akuitar adalah lapisan batuan yang dapat menyimpan dan meloloskan air dalam jumlah yang sedikit. Contohnya seperti batuan pasir lempungan atau lempungan pasiran. Terus ada aquiclut. Lapisan aquiclut adalah lapisan batuan yang memiliki sifat impermeabel di mana dapat menyimpan air tetapi tidak mampu meloloskan air seperti contohnya batu lempung. Terus yang terakhir ada aquifug. Lapisan aquifug adalah lapisan batuan yang kebal terhadap air. Contohnya adalah batuan beku seperti andesit, granit, gabbro, dan lain sebagainya. Dari hasil penyampaian materi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan gerakan aliran air di dalam tanah ataupun batuan di kerak bumi, terutama pada lapisan pembawa air atau lapisan akuifer. Air di bumi tersebar dalam berbagai bentuk dan kualitas, dengan mayoritas berupa air asin di lautan yang mencakup 97,20% dari total air yang ada di muka bumi. Air tanah sebagian besar berasal dari air permukaan yang meresap ke dalam bumi atau ke dalam tanah melalui proses daur hidrogeologi yang melibatkan penguapan, kondensasi, dan juga infiltrasi. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.